bersaksi. Shalom adik-adik Kisi, bertemu lagi dengan Kak Fani di ibadah Junior Church Crown Palace. Adik-adik masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, minggu lalu kita belajar mengenai mujizat Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Minggu ini kita akan belajar mujizat Tuhan mengenai mengusir roh jahat. Wah, adik-adik sudah siap bukan untuk memulai ibadah kita? Sebelum itu, Kak Fani ajak adik-adik untuk datang pada Tuhan. Adik-adik jangan ada yang main, ngobrol. Mari kita datang pada Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, kami datang Tuhan padamu. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau yang berikan hati yang memuji Engkau, serta mau menuruti dan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang beri hikmat Tuhan, agar kami boleh menangkap apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Teman-teman, mari kita mengisi Tuhan bersama-sama. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
siap diberkati, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, buka hati kami, biarlah Roh Kudus-Mu hadir dan membentuk kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh duduk diam untuk menerima pesan Tuhan. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dan ajar kami Tuhan untuk selalu berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jesus, Son of the Most High God, what do you want with me? I beg you, don't punish me. What is your name? Legion. Lord, we beg you, do not send us into the abyss. Let us enter into the herd of swine. I'll follow you wherever you go. Let me come with you. Go back home and tell what God has done for you. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar cerita firman Tuhan tentang mujizat Tuhan Yesus yang berikutnya. Kalau kalian sudah belajar mujizat Tuhan Yesus yang pertama, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan. Yang kedua, kalian belajar yang minggu lalu, yaitu mujizat Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Nah, yang hari ini kita mau belajar mujizat Tuhan Yesus yang selanjutnya, yaitu Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Nah, adik-adik, roh jahat berarti bukan roh yang baik,
berasal dari Tuhan ya. Roh ini bukan berasal dari Tuhan karena rohnya jahat. Roh jahat itu adalah berasal dari iblis atau setan ya adik-adik. Nah, orang yang kerasukan setan, adik-adik, kerasukan roh jahat, itu berarti orang ini menderita penindasan oleh si iblis atau di bawah pengaruh iblis, pengaruhnya setan. Karena di dalam mereka ada roh jahat ya. Jadi mereka akan melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia, hal-hal yang mengerikan ya. Contoh misalkan pukul-pukul diri sendiri, teriak-teriak ya, terus menyakiti diri sendiri. Itu tandanya orang tersebut kerasukan roh jahat, dipengaruhi oleh iblis ya adik-adik. Nah, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari ayat Alkitab juga adik-adik. Adik-adik bisa baca sendiri di rumah ya ceritanya di dalam Markus pasal 5 ayatnya mulai dari yang kedua sampai yang ke-13. Injil Markus ya adik-adik ada di Perjanjian Lama atau Baru ayo? Iya, Perjanjian Lama ya. Baru adik-adik. Perjanjian Baru di Markus pasal 5 ayat 2 sampai ke-13. Nah, Tuhan Yesus ceritanya pada waktu itu turun dari perahu. Ya. Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan orang yang kerasukan roh jahat. Nah, orang itu gak ada temannya ya adik-adik. Jadi tidak ada seorang pun yang tahan untuk berteman dengan orang ini karena orang ini kerasukan orang jahat. Nah, orang ini tadinya diikat dengan rantai, tapi rantainya putus ya. Orang ini bisa memutuskan rantai, belenggunya dimusnahkan ya. Jadi orang lain gak bisa lagi takut sama si orang yang kerasukan roh jahat ini. Jadi tidak ada orang yang bisa menjinakkan orang yang kerasukan jahat ini ya. Dia berjalan ke sana kemari teriak-teriak. Nah, ini memukul dirinya sendiri dengan batu. Nah, ini tandanya orang ini kerasukan roh yang jahat. Nah, tapi ketika orang ini ketemu Tuhan Yesus, dia sudah melihat Tuhan Yesus dari kejauhan. Apa yang orang ini lakukan? Ya, orang ini walaupun kerasukan roh jahat adik-adik, ketika melihat Tuhan Yesus, orang ini berlari mendapatkan Tuhan Yesus. Lalu sujud menyembah. Bayangkan setan saja sujud menyembah. Jadi Tuhan Yesus itu sangat berkuasa ya adik-adik. Nah, dia teriak, "Kenapa kamu datang Tuhan? Apa urusanmu dengan aku? Anak Allah yang maha tinggi." Nah, setan aja mengaku ya, Tuhan Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Jadi kita harus bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa ya. Nah, lalu Tuhan Yesus ketemu, apa yang Tuhan Yesus katakan ketika ketemu dengan orang yang kerasukan roh jahat ini? Tuhan Yesus mengatakan, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Nah, Tuhan Yesus mengusir roh jahat, makanya roh jahat ini ketakutan. Ya, jangan kau binasakan aku Tuhan. Lalu Tuhan Yesus tuh tanya, "Siapa namamu?" Ya, ternyata roh jahat yang menguasai orang ini bernama, ayo siapa yang tahu? Depannya L. Namanya Legion. Setan ini namanya Legion. Kenapa dinamakan Legion? Karena ada sekumpulan roh jahat yang menguasai orang tadi ya. Jadi ada banyak roh jahat, makanya dinamakan Legion ya adik-adik. Nah, orang ini yang kerasukan setan memohon ya, ketika Tuhan Yesus mengusir roh jahat itu dalam nama Tuhan Yesus, "Hai engkau roh jahat, keluar." Nah, orang ini takut adik-adik. Orang ini lalu memohon Tuhan Yesus supaya jangan mengusir roh-roh keluar dari daerah itu, tapi pindahkanlah roh-roh jahat
meminta memindahkan roh-roh jahat itu ke dalam babi-babi yang sedang mencari makan, ya. Jadi pindahkanlah kami ke dalam babi-babi itu, dia bilang begitu ya. Jangan binasakan kami Tuhan. Nah, lalu Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, mengabulkan permintaan roh jahat tadi, ya. Lalu keluarlah roh jahat tadi dari orang tersebut, memasuki babi-babi itu yang sedang mencari makan. Nah, ya, kira-kira setelah roh jahatnya pindah dari orang tersebut ke babi-babi tersebut, apa yang terjadi adik-adik? Ayo, babi-babi tersebut ya lari, berantakan ke sana kemari lari, kemudian jatuh terjun ke jurang dan mati lemas di dalamnya, ya. Kemudian orang-orang yang melihat jadi takut adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada orang itu yang sudah lepas dari roh jahat untuk memberitakan apa yang dia sudah alami, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dimanapun orang itu berada dan menceritakan. Nah adik-adik, mujizat Tuhan Yesus jangan disimpan adik-adik, tetapi kita harus menceritakan ke semua orang supaya orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, Allah yang luar biasa, ya, Allah yang berkuasa, ya, Allah yang hebat, Allah yang besar. Jadi semua orang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, ya, kita mungkin harus percaya bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat yang sama buat kita. Apapun yang kita alami, kalau kita butuh mujizat, kita meminta sama Tuhan Yesus, kita berdoa, mujizat masih ada, pasti terjadi dalam kehidupan kita. Dan satu hal adik-adik, ketika adik-adik sudah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, jangan ragu untuk menceritakan mujizat tersebut kepada orang-orang di sekitar adik-adik, ya. Adik-adik ketemu teman, ceritakan bahwa adik-adik sudah mendapatkan mujizat, Tuhan Yesus sudah tolong adik-adik, ya. Kalian bertemu dengan guru atau orang-orang, kalian menceritakan bahwa aku dapat mujizat, mamaku tiba-tiba dapat berkat, lalu bisa beli mobil baru, papaku tiba-tiba dapat berkat, mujizat aku bisa dapat tas baru karena tasku lama rusak. Nah, ceritakan sekecil apapun mujizat yang adik-adik alami, itu ceritakan sehingga Tuhan Yesus boleh semakin dikenal oleh orang-orang dan nama Tuhan Yesus boleh semakin dipermuliakan. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk yang mau dapat mujizat, kita harus percaya sama Tuhan Yesus dan selalu mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kita mau berdoa akhiri firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan kasih-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang membuat mujizat. Kami percaya saat kami mendapatkan mujizat, itu semua dari Tuhan. Dan kami mau terus mempermuliakan nama-Mu, menceritakan tentang kebesaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kalian sudah dengar firman, sekarang mari angkat kedua tangan kalian. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu dirasakan oleh adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.